selamat datang pada seri Renungan Skriptura hari ini. Hari ini kita akan melihat bacaan di dalam Yesaya 1, ayat 16-20 dengan menyorotinya berdasarkan 3 kata kunci dalam bahasa Ibrani. Dan kita akan akhiri perenungan ini dengan sebuah refleksi singkat. Kata kunci yang pertama ialah rahatsu, yang artinya basuhlah atau cucilah. Ini adalah bentuk perintah dari Tuhan kepada umatnya. Kata ini menunjuk pada tindakan membersihkan diri dari kenajisan. Bukan hanya secara lahiriah, tetapi menunjuk pada perubahan hidup yang nyata. Tuhan sedang menegur umat yang terlihat religius, tetapi hidupnya tidak bersih. Kata kunci yang kedua ialah hidlu, yang artinya berhentilah. Tuhan tidak hanya meminta umat untuk membersihkan dirinya, tetapi juga untuk berhenti dari kejahatan. Kata ini secara tegas disampaikan dan menunjukkan bahwa kejahatan tidak boleh dipelihara sedikit pun. Ada tuntutan untuk memutus kebiasaan yang lama secara sadar. Kata kunci yang ketiga ialah limdu, yang artinya belajarlah. Setelah berhenti dari tindakan kejahatan, umat diminta Tuhan untuk belajar melakukan yang baik. Ini berbicara tentang proses yang terus berjalan. Dan di dalam teks, makna belajar ini diarahkan mencari keadilan, menolong yang tertindas, membela anak yatim, dan memperjuangkan hak-hak para janda. Masuk ke bagian refleksi dari teks ini, memberikan alur yang sangat jelas. Tuhan tidak hanya menegur, tetapi juga menunjukkan langkah-langkah perubahan. Dimulai dari membersihkan diri, lalu berhenti dari yang namanya kejahatan, dan dilanjutkan dengan belajar melakukan yang baik. Ini menunjukkan bahwa hidup yang berkenan kepada Tuhan tidak cukup hanya terlihat baik dari luar saja, tetapi harus disertai perubahan yang nyata dari dalam diri seseorang yang tercermin dalam tindakan sehari-hari. Kemudian Tuhan mengajak umat untuk datang dan berbicara bersama. Walaupun dosa digambarkan seperti merah kirmisi, bisa menjadi putih seperti salju, ini menunjukkan bahwa pengampunan itu nyata dan tersedia bagi setiap umatnya. Namun di bagian akhir ada dua respons yang berbeda. Jika umat mau taat, mereka akan menikmati kebaikan. Tetapi jika mereka menolak dan memberontak, ada konsekuensi yang tidak bisa mereka hindari. Jadi, pilihan ada di tangan umat. Dari teks ini kita melihat bahwa Tuhan menginginkan perubahan yang utuh. Bukan hanya berhenti dari yang salah, tetapi juga aktif melakukan yang benar. Ada proses yang harus dijalani dan ada keputusan yang harus diambil. Kiranya melalui firman di hari ini, kita diarahkan untuk hidup semakin bersih. Berhenti dari yang tidak benar, dan terus belajar melakukan kehendak Tuhan di setiap langkah kehidupan kita. Karena itu renungkanlah dan terima kasih sudah menyimak seri Renungan Skriptura di hari ini. Sampai jumpa pada episode yang selanjutnya. Tuhan memberkati kita.